Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah online di rumah. Diundang untuk bangkit berdiri untuk jemaat di rumah maupun di gedung gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 2 ayat 1. Fotum dan salam pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Jemaat Tuhan, kebaktian pagi ini kita akan mendengar nas pembimbing dari Yohanes pasal 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikian nas pembimbing. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk bersama-sama mengakui dosa kita. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Kita masuki saat teduh sejenak. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang.
kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu dalam namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, ini dengarlah berita anugerah pengampunan. Nats Alkitab yang kita baca sebagai berita anugerah pengampunan bagi kita pagi ini dari Efesus pasal 1 ayat 7 dan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada semua saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadapan Allah, serta mencari keselamatannya hanya pada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa yang telah kita lakukan menuntut kita untuk hidup terus berjuang melawan kuasa dosa dan tidak berbuat dosa lagi, dan hidup baru di dalam anugerah-Nya. Kini dengarlah petunjuk hidup baru yang disampaikan oleh Tuhan bagi kita yang telah menerima anugerah pengampunan-Nya. Saya baca petunjuk hidup baru pagi ini dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 8 dan tambah satu ayat di ayat yang ke-16.
manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikianlah petunjuk hidup baru bagi kita. Ibu Bapak, saudara pemuda dan anak-anak, kita tiba pada pemberitaan firman di minggu setelah Paskah, minggu setelah Paskah ke-11. Hari ini kita akan membaca bersama-sama jemaat GKP lainnya dan bagian GKP dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 35, lalu lanjut ayat 41 hingga yang ke-51. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita datang kepada Tuhan, memohon roh Tuhan, Roh Kudus memimpin kita semua, supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Engkau menuntun kami untuk boleh beribadah pada pagi ini. Baik kami yang melayani, para penetua di Jemaat Tuhan GKP Keramat, dan Jemaat Tuhan yang melayani dalam pelayanan pagi ini, juga bersama-sama kami dalam rumah-Mu ini yang ikut ibadah. Kami bersyukur punya kesempatan yang indah boleh bertemu dalam Tuhan di tengah ibadah kami pada pagi ini. Engkau kuduskan ibadah kami Tuhan, supaya menjadi bentuk ungkapan syukur kami yang nyata, baik kami semua yang beribadah di rumah maupun di ruang gereja ini. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, kami sekarang telah siap untuk membaca Alkitab. Kami mau merenungkan firman-Mu sebagai kekuatan hidup kami dan juga pengajaran bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak Kristus. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Engkau pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, supaya kebenaran-Mu saja dinyatakan. Berfirmanlah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai firman, kami naikkan doa kami. Amin. Ada satu ayat di ayat 35 yang juga menjadi bagian pembacaan kita minggu lalu. Dan nanti pokok renungan kita ayat 41 hingga sampai dengan 51. Ayat 35, pasal 6 Injil Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 41, maka bersungut-sungutlah orang-orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata,
aku telah turun dari sorga?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan saya ulangi, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar, memeliharanya, dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ayat 41, saudara, awal renungan kita. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, tentang Yesus. Ibu bapak dan saudara anak-anak, kata maka ini kita dapat mengerti bahwa ini pernyataan yang punya hubungan dengan yang sebelumnya, dengan kisah sebelumnya, ya, atau ayat-ayat sebelumnya, sehingga ayat 41 ada kata maka. Ya, saudara-saudara, memang ini berhubungan dengan bahan bacaan di atasnya itu, di pasal 6. Ya, ini gereja kita GKP sudah 2 minggu berturut-turut kita merenungkan pasal 6 Injil Yohanes ini, dan ini yang terakhir sekarang, yang ketiga. Jadi itu memang punya hubungan dengan bagian 2 perikop atau renungan 2 minggu sebelum hari ini. Maka bersungut-sungutlah. Bersungut-sungut, saudara, apa ya? Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ngomel. Maka ngomellah, ya, mengomel orang Yahudi kepada Yesus. Ngomel, apalagi saudara? Bersungut-sungut, ngomel. Kalau menggerutu bisa ya, menggerutu gitu ya. Tapi kalau menggerutu itu masih gak kedengaran kali ya. Tapi hampir punya kesamaan di sana. Ngomel, bersungut-sungut, ya pokoknya mereka bersungut-sungut, ngomel, menggerutu kepada Yesus. Saudara, kita mengerti mengapa mereka bersungut-sungut, ya. Kalau kita menyimak 2 renungan pada 2 minggu yang lalu, ya, atau juga nanti kita dalami kembali mengapa mereka, ibu bapak dan saudara-saudara dan juga anak-anak, mereka itu orang banyak yang oleh pembacaan kita disebut orang Yahudi. Nah, jadi pasti mayoritasnya orang Yahudi. Siapa mereka? Itu menunjuk
renungan kita minggu berapa? 2 minggu yang lalu ya, tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang lebih ya, 5.000 orang laki-laki dan lainnya ya perempuan dan anak-anak. Jadi 5.000 orang lebih itu. Jadi dari 5.000 orang itu saudara, paling tidak ya, mayoritas itu orang-orang Yahudi. Mereka yang diceritakan sedang terus mencari Yesus dan mau mengikut Yesus. Saudara-saudara, hebat semangatnya mencari Yesus ya, dalam pembacaan sebelumnya. Tetapi saudara-saudara, yang kita dengar pada minggu yang lalu bahwa mereka yang orang Yahudi itu yang mencari Yesus adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sungguh-sungguh mau menerima Yesus ya, mereka cuma mencari dengan motivasi, dengan tujuannya sendiri, yaitu mereka ingin terus menerima roti ya, menerima makanan. Itu kalau di pasal 6 saya kira hubungannya dengan makanan, roti. Mereka puas dengan Yesus yang telah dengan kuasanya, mujizatnya melipat gandakan 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi berlimpah-limpah sampai mereka makan dan kenyang. Dan mereka yang terus mencari dan mengikut Yesus, motivasi utamanya itu saudara-saudara, ingin Yesus membuat lagi mujizat, membuat roti dan mujizat lainnya yang mereka inginkan bagi kehidupan mereka. Itu yang tujuan utama mereka mengikuti Yesus. Saudara, orang yang ikut Yesus hanya tujuannya makanan dan mujizat, nggak cocok buat Yesus. Saudara dengar sehingga di ayat 27 kemarin Yesus bilang kepada mereka, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu sudah melihat tanda-tanda ya, tetapi karena kamu telah makan, kamu kenyang. Jadi saudara, motivasinya bukan mau mengikuti Yesus yang berkuasa sebagai anak Allah, anak manusia, Mesias yang diurapi, dimateraikan oleh Allah, tapi mereka mau cari makan buat perut, buat jasmani, buat lahiriah mereka. Itu yang Tuhan Yesus kritik dan Yesus tegur pada mereka. Tapi mereka nggak ngerti saudara, tetap saja orientasinya makan, ya makan. Jadi buat mereka hidup untuk makan, bukan makan untuk hidup. Saudara hati-hati juga, ada banyak nanti kita yang begitu tuh, ya lupa. Kita perlu makanan untuk hidup, tapi jangan hidup untuk makan. Orang Yahudi udah untuk makan, jadi mau terima Yesus sebagai Mesias, hal-hal yang mereka mau terima buat jasmaninya, makanan. Ya saudara, itulah cerita orang Yahudi itu yang sedang mengejar-ngejar Yesus demi perut, makanan. Saudara, mungkin saya ingin supaya kita semakin ngerti mengapa mereka bersungut-sungut. Siapa itu orang Yahudi, saudara-saudara? Orang Yahudi, orang Israel, mereka adalah orang-orang yang memang bangga karena mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Jadi dengan kebanggaan itu mereka selalu, saudara, dalam kisah Alkitab kita, Perjanjian Lama, mereka selalu menuntut hak-hak istimewa kepada Allah karena mereka bangsa pilihan Allah. Kalau kau pilih kami menjadi bangsa pilihan Allah, kau harus lengkapi kami dengan hak-hak istimewa sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai bangsa Mesias. Saudara, memang kita mengerti Israel kan adalah bangsa yang merasa telah dijanjikan untuk menerima Mesias. Bangsa lain tidak. Itu kebanggaan-kebanggaan yang membuat mereka menuntut hak istimewa, dan hak istimewa yang mereka tuntut, saudara-saudara, itu yang keliru. Karena mereka selalu meminta hak-hak lahiriah. Ya, Allah membuat mujizat-mujizat yang terus dilakukan buat mereka secara lahiriah. Saudara, kita tahu kan ya, waktu zaman Israel, khususnya setelah
Israel keluar dari Mesir. Ya, itu kan tindakan Allah, itu tindakan yang kelihatan itu. Ya, bagaimana Israel bisa keluar dengan begitu hebat setelah 400 tahun lebih di tanah Mesir. Allah membuat 10 tulah. Wah, mengagumkan, mereka bangga sekali. Ya, sampai laut Tiberau dibelah. Wah, itu yang mereka bilang, ini kami bangsa pilihan Allah. Allah melakukan dahsyat melalui nabinya itu. Dan yang dibahas di sini dalam pasal 6, mereka bilang lagi, nenek moyang kami makan mana. Ya, nanti cari di Google ya, mana atau apa itu. Mana roti dari sorga. Ya, ada roti memang, ada burung puyuh yang mereka terima dengan spektakuler itu. Dan di sini dibilang mana. Jadi saudara, Israel terlalu banyak menerima berkat Allah yang luar biasa, lahiriah, tiang awan, tiang api, apalagi ya, coba digali lagi. Tapi mereka seterusnya mau menuntut Yesus, kalau Yesus itu Mesias, lakukanlah hal-hal yang seperti itu buat mereka. Jadi tuntutannya itu, melipat gandakan lagi makanan, buat mujizat lagi yang bermanfaat bagi mereka. Itu yang mereka kejar dari Yesus. Itu yang Yesus kritik, tegur. Ya, salah kamu, ya, kalau kamu mau ikut aku dengan tujuan jasmani, tujuan roti itu. Jadi saudara, itulah Israel, ya, Israel yang terlalu bangga posisinya, minta hak istimewa. Apalagi saudara, Israel di PL, ya, Israel yang tadi bersungut-sungut. Ya, kalau sudah bersungut-sungut biasanya nggak bisa bersyukur, saudara. Bener nggak? Kalau kita bersungut-sungut yang ngomel pada Tuhan, kita nggak bersyukur. Ya, jatuhnya gitu. Jadi Israel bangsa yang kurang atau bahkan tidak tahu bersyukur. Itu hal-hal yang tidak terpuji pada Israel, ya. Kita bisa catat supaya kita tidak ulangi. Yesus bilang, akulah roti hidup, berulang-ulang dari pembacaan sebelumnya. Akulah roti hidup, roti yang turun dari sorga, roti sejati, tapi bukan roti yang seperti kamu banggakan itu, roti juga mana, ya, yang kamu banggakan nenek moyangmu terima, atau roti yang baru 1 hari kemarin kamu makan, kamu kenyang. Itu fana, ya. Itu sementara, tidak kekal. Kamu makan ini, Pak, roti, ya, kemarin kenyang, sekarang masih kenyang enggak? Kalau udah habis rotinya enggak kenyang lagi, kamu akan lapar. Ya, roti mana, roti yang dilipat gandakan, itu roti yang sementara, roti fana, yang tidak mesti kamu cari sebagai utama. Saudara, kita memang butuh roti kan, mungkin sekarang nasi, ya. Walaupun saya dengar sekarang udah banyak orang yang gak makan nasi nih, ya. Tapi makanan pokok dulu roti, ya. Kamu butuh roti, butuh makanan, perlulah. Tuhan Yesus juga ngerti kok kita butuh makan, ya. Maka untuk hidup, asal jangan hidup untuk makan. Kita ingat doa Bapa kami, Yesus ajar juga kan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tahu kita perlu makan, tapi jangan makanan jadi prioritas, jadi yang utama seperti orang Israel itu. Jadi Yesus bilang, akulah roti hidup yang turun dari sorga, yang lebih daripada mana, yang lebih daripada roti yang aku lipat gandakan kemarin, roti yang sementara. Akulah roti yang membuat orang makan tidak lapar lagi. Akulah roti hidup, siapa yang makan dia tidak akan mati, bahkan Yesus katakan tidak akan mati, dia akan menerima hidup kekal. Ini yang Yesus berikan pada orang-orang yang mau sungguh-sungguh menerima Yesus, ya. Itu saudara. Tapi orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus seperti Yesus mau dikenal, ya. Bagaimana Yesus memperkenalkan diri. Ini persoalannya, saudara. Orang Yahudi yang dalam cerita ini kekeh mau mengenal Yesus, Yesus yang Mesias, yang memberi hal-hal jasmani. Saudara, Bapak Ibu dan anak-anakku,
Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Yesus? Itu persoalannya. Saya percaya kita semua yang ibadah hari ini di rumah dan di mana saja, kita orang yang sudah mengikuti Yesus kan? Benar kan? Tapi apakah kita mencari Yesus secara benar, secara baik? Itu persoalannya. Jangan-jangan kita seperti orang Yahudi mencari Yesus demi nasi, demi makanan jasmani, demi hal-hal fisik, hal lahir, termasuk juga Yesus supaya membuat mujizat-mujizat kepada kita. Ya, kalau kita sakit, ada mujizat Yesus membuat kita langsung sembuh. Bukan itu, saudara. Ya, Yesus tidak mempersoalkan kita hidup dengan hal-hal jasmani itu. Yesus mengantar kita, membawa kita pada kehidupan kekal dan sejati. Ya, kehidupan yang sementara itu tidak sejati, saudara. Sekarang bahagia, besok nggak bahagia. Ya, tapi yang Yesus berikan pada kita hidup sejati, selalu bahagia, selalu sukacita. Walaupun kita sakit, walaupun kita dalam duka cita, kita tetap bahagia. Itu yang Yesus bawa untuk kita, untuk para muridnya, untuk orang yang mau mencari Dia. Tapi orang Yahudi menolak. Mereka tidak mengerti, tapi keras kepala. Mereka mengenal Yesus hanya ingin mengenal seperti yang mereka mau. Sekali lagi, saudara-saudara, mari kenali Yesus secara baik. Saudara, di Injil Matius pasal 16 ya, dan paralelnya Matius, Markus, Lukas, saudara baca nanti di rumah. Di sana, saudara, Yesus bertanya kepada para murid, menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka bilang, ada yang bilang engkau Yeremia, ada yang bilang engkau siapa lagi? Ya, nabi, salah satu dari nabi. Ada yang bilang engkau Yohanes Pembaptis. Mereka bilang gitu. Lalu Yesus bilang, ya, sekarang menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Nah, jadi saudara, itu yang Yesus mau tantang pada para murid, pada kita. Siapa aku menurut kamu? Saudara tahu siapa yang jawab? Waktu Yesus bilang menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Siapa murid Yesus yang menjawab, saudara-saudara? Ya, nanti dibuka ya, tapi ya bisa diperkirakan, saudara, murid yang paling cepat jawabnya, tindakannya Simon Petrus. Simon, saudara, yang tampil dulu, engkaulah Mesias, anak Allah, dan seterusnya. Bagus sekali 16 ayat 1 itu. Tapi saudara, kan kita tahu Simon Petrus jawabannya ya bagus, tapi tidak sama antara kata dan tindakan. Ketemu orang banyak, seorang perempuan, ini salah seorang murid Yesus. Oh bukan, aku nggak kenal dia. Nggak kenal katanya. Tapi dia waktu tadi semangat banget. Ini Mesias. Jadi saudara, hati-hati. Kalau kita bilang kenal, benar kenal. Jangan sampai bilang kenal lalu nanti kita mengkhianati dia. Bilang nggak kenal. Jadi orang Yahudi banyak nggak kenal, tapi nggak mau kenal. Kenalilah Yesus. Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga, yang memberi hidup kekal kepada kita. Ya, kehidupan keselamatan jiwa, bukan keselamatan tubuh jasmani kita. Jadi banggalah kita sebagai milik Yesus, sang roti hidup yang memberi hidup, dan hidupnya bukan hidup yang ya biasa-biasa, hidup kekal sejati. Ya, sejati itu, saudara, tadi saya katakan, dalam segala situasi kita tetap menerima damai sejahteranya, ya, kebahagiaannya. Tadi kita baca di petunjuk hidup baru, damai sejahtera Kristus tinggal. Saudara, saya nggak tahu kalau saudara berdoa pagi-pagi adakah saudara apa yang saudara minta. Tapi kalau saya berdoa, saya selalu, Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu hari ini tetap kami rasakan di keluarga kami, di saya pribadi. Damai sejahtera itu yang membuat kita bahagia, damai sejahtera Kristus. Saudara, kita punya Allah yang kekal, Allah yang memberi hidup sejati dalam Kristus, yang oleh Yesus bilang pada pagi ini, dialah roti hidup yang telah dipecah-pecahkannya, ya, dagingku yang diberikan untuk dunia. Nah, itu kita ingat sakramen ya, perjamuan kudus. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan
dengan tubuh Kristus. Darah, ya, perjanjian baru juga anggur yang dicurahkan. Ya, kita terima Kristus yang memberi hidup kekal, yang memberi hidup sejati pada kita. Dialah sang roti hidup yang memberi hidup. Pokok renungan kita. Semoga kita yang hadir di kebaktian kita, baik di rumah maupun di tempat lain, di gedung gereja, kita mengenal Yesus secara baik dan terus berusaha mengenal Yesus. Kita menerima Yesus sebagai roti hidup, roti yang turun dari sorga, yang kita cari terus dan dapatkan, karena siapa yang mencari mendapatkan. Dan mendapatkan roti hidup itu bukan roti fana. Roti fana sementara, ya, tapi kita terima roti yang kekal yang tidak membuat kita lapar lagi, ya. Semoga kita punya keyakinan itu. Di tengah-tengah masa pandemi, saudara, apa refleksi kita? Saudara, pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1,5 tahun ini kan jujur membuat kita hidup dalam hidup yang tidak mudah, sulit. Secara manusia, jujur kita takut, ya. Jujur kita khawatir, kan? Khawatir. Oh, dengar yang terpapar COVID nggak turun-turun, ya, sekarang masih terus. Berapa catatannya, saudara? Di dunia sudah hampir 5 juta yang meninggal. Di Indonesia sudah 100.000 lebih, ya, 100.000 yang meninggal, ya. Kematian sunyi, ya, karena COVID banyak, sedih sekali kita. Mungkin saudara ada yang ngalamin di keluarga atau siapa kita, ya, kita kehilangan orang karena COVID itu. Kematian sunyi bilangnya, saudara, karena memang dimakamkan tidak biasa, ya. Saya pernah dengar itu dosen di Jogja bilang, saudara, gara-gara COVID ini kematian sunyi, ya, di corong masjid itu diberitakan, ya, tentang kematian, nggak lagi disebut jam berapa pemakamannya, di mana disemayamkan, nggak ada. Makanya dibawa lari sama protokol kesehatan, dimakamkan buru-buru. Banyak saudara-saudara yang telah meninggal karena COVID. 2 pendeta GKP, ya, beruntun sebulan, pendeta Supriyanto, pendeta Rudianto, dua-duanya ada Yantonya, dia meninggal karena COVID. Belum lagi yang terpapar sakit, saudara. Kita jujur takut, ya, bagus ya takut, supaya kita melakukan prokes, ya, dengan baik. 5 tuntutan 5M, hafal, saudara. Tapi ada yang terakhir, saudara, saya dengar, tapi nggak selalu didengarkan, tapi di mana, ya, Pak? Ada suara begitu. Yang dari 5M, yang terakhir berdoalah, katanya. Jadi setelah 5M itu kamu lakukan, terakhir berdoalah. Jangan lupa berdoa, katanya. Ya, saudara, usaha kita akan sia-sia kalau kita tidak berserah kepada kuasa Tuhan. Berusaha dan berserah kepada Tuhan. Jadi kalaupun kita ternyata kena juga, kita berserah pada Tuhan, ya, ikhlas, Tuhan akan terus menopang kita. Tapi kalau kita nggak berserah, kita nggak punya kekuatan, apalagi kita terpapar, duka cita, semakin bimbang dan sedih. Semoga kita semua orang-orang yang sungguh-sungguh pada pagi ini telah menerima Yesus sebagai roti hidup yang memberi hidup kekal, ya. Kematian pun tidak menakutkan buat kita, ya, karena kita tahu orang yang dalam Yesus, dia tidak akan mati, kata Yesus. Yohanes 11 ayat 25, dia tidak akan mati selama-lamanya, ya. Tapi orang yang tidak mengenal Yesus mati, makan, mati, dan ya sudah habis. Tapi kita yang menerima Yesus tidak mati selama-lamanya, artinya kita akan menerima hidup baru, hidup kekal bersama Kristus, hidup yang penuh kebahagiaan bersama Kristus. Dialah sang roti hidup yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita, dan biarlah kita makan roti hidup itu. Dan jangan lebih senang makanan yang fana, ya, tapi upayakanlah terus menerima Yesus sebagai roti hidup. Sang roti hidup memberi hidup kekal pada kita.
Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, merespon firman Tuhan pagi ini, mari kita berdiri untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita berikrar, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelumnya dengarlah nas Tuhan yang terdapat dalam Malaki 3 ayat yang ke-10 yang demikian bunyinya. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan ada dua, yaitu persembahan minggu dan persembahan amplop penggalangan dana renovasi pastori yang akan dimulai pada bulan Agustus ini dan seterusnya. Sambil persembahan diberikan, kita hanya diiringi oleh musik saja. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Ya Tuhan, tidak putus-putusnya ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas setiap berkat dan karunia yang Kau berikan bagi kami dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu. Ketika saat ini ya Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami, biarlah Engkau juga yang memberkati persembahan ini ya Tuhan, untuk berguna pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelola, agar semuanya itu menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam
Sidang jemaat yang kasih Yesus Kristus, saya akan bacakan untuk warta jemaat serta kegiatan GKP Keramat minggu ke depan, bahwa atas nama Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini untuk Pendeta Emeritus Ruswanda Centeng MTH. Atas pelayanan hari ini, biarlah kiranya Tuhan berkati serta prokantor, pemain musik, tim multimedia, dan sound system pada hari ini. Dan apabila Bapak Ibu Saudara-saudari membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah ini melalui telepon yang tertera di warta jemaat nanti. Dan sebagai dukungan Bapak Ibu semuanya, dimohon kesediaan warga jemaat dan simpatisan untuk membantu kami mendata keikutsertaan setelah di dalam Facebook, mengisi kolom kehadiran Bapak Ibu berikut sesuai dengan gendernya masing-masing. Dalam hal mengenai penutupan gereja sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021, bahwa diberitahukan pengumuman hingga sampai dengan tanggal 9. Tetapi kami GKP Keramat akan mengikuti sesuai dengan peraturan selanjutnya jika diperkenankan, jika diperpanjang PPKM tersebut ini, maka untuk minggu depan akan tetap dilakukan ibadah secara online. Tetapi jika tidak diperpanjang, kami mengikuti aturan akan dilaksanakan ibadah secara onsite di gedung gereja, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan kita hanya diikutsertakan 25%, dan khususnya buat kaum lansia tidak ikut hadir, tapi kita yang hadir untuk dalam menjaga kesehatan semuanya. Dalam kebaktian, dalam kegiatan kategorial, yang pertama adalah dalam rangka mempererat kebersamaan sama kaum lansia di GKP Keramat, maka kami akan membuka ruang setiap hari Kamis pukul 19.00, yaitu bincang-bincang kaum lansia GKP Keramat. Nanti melalui link Zoom nanti akan dibagikan. Kegiatan ini akan dipimpin oleh Pendeta Elsa Novita Ture MTH. Serta setelah itu akan dilaksanakan kebaktian rumah tangga secara Zoom, secara online, dan kebaktian ini pun dilayani oleh Pendeta Elsa Novita Ture MTH. Maka kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu untuk ikut serta di dalam kegiatan ini secara online, karena dengan dukungan Bapak Ibu untuk kehadiran semua ini, kita mendukung dalam pelayanan di Jemaat GKP Keramat. Lalu untuk selanjutnya, kebaktian pemuda remaja pada hari ini pukul 17.00 akan dipimpin oleh Pendeta Johannes Simanjuntak. Dimohon kehadiran kesertaan kaum muda dalam link Zoom ibadah pemuda remaja. Untuk kebaktian perempuan yang tertera dalam warta jemaat yang dibagikan kepada Bapak Ibu, itu dilayani pelayan firman dilayani oleh Pendeta Robert, tapi berubah menjadi dilayani oleh Pendeta Elsa Novita Ture MTH. Kebaktian perempuan dilayani oleh Pendeta. Begitu juga untuk kebaktian pria pada hari Sabtu pukul 19 dilayani oleh Ibu Pendeta Elsa Novita Ture MTH. Dimohon kehadiran Bapak Ibu Jemaat untuk kehadiran dalam mengikuti ibadah secara online pada yang dilaksanakan oleh GKP Keramat. Dalam persiapan pengajar guru sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Selasa pukul 19.00. Jadi jadwal sebelumnya terbiasa hari Rabu, tapi dilaksanakan hari Minggu besok adalah di hari Selasa pukul 19.00 dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Elsa Novita Ture MTH. Dimohon kehadiran guru-guru sekolah minggu dan yang sudah mendaftar, yang sudah mencalonkan diri menjadi guru sekolah minggu ikut hadir di dalam persiapan guru-guru sekolah minggu yang dihadiri oleh panitia juga semuanya. Lalu Komisi Pelayanan Anak membuka kembali bagi Bapak Ibu jemaat semua yang rindu dalam mengajar anak-anak kita untuk sebagai guru sekolah minggu. Silakan menghubungi panitia koordinator anak komisi anak, yaitu
Penetua Aska Caroline Marantika, atau melalui telepon kepada di sekretariat gereja. Dipersilakan untuk keikutsertaan Bapak Ibu jemaat untuk menjadi guru-guru atau pengajar sekolah minggu. Dalam pengumuman diakonia, yaitu majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota Sidi Jemaat dan simpatisan GKP Kramat yang telah menunjukkan komitmennya dalam janji iman yang telah dimulai sejak Oktober 2020 sampai dengan bulan ini Agustus 2021 dalam rangka untuk tetap mendukung kegiatan Komisi Diakonia dalam pelayanan, pemberian tanda kasih, pendidikan anak, serta menjadi orang tua asuh. Maka dalam rangka hal itu juga Majelis Jemaat GKP Kramat telah memutuskan untuk melanjutkan program tersebut yang dimulai pada September 2021 sampai dengan Agustus 2022. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk dapat mendukung kegiatan diakonia dan mendukung berdiakonia di Jemaat GKP Kramat. Bagi Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Agustus, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini adalah nas ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai dengan 14 Agustus. Dan kita juga bergumul dan mendoakan bagi jemaat yang sakit serta dalam pemulihan, dan para orang tua kita, para lansia yang dalam khususnya di GKP Kramat. Berita duka cita bahwa telah dipanggil ke rumah Bapa di sorga Bapak Ardin Marbun dalam usia 85 tahun pada hari Rabu kemarin tanggal 4 Agustus 2021 di rumah, dan almarhum telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 6 Agustus di TPU Kampung Kandang, dan Majelis Jemaat GKP Kramat ikut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah tersebut dan dilayani oleh Majelis Jemaat. Dan atas nama Majelis Jemaat mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menghibur dan memberikan kekuatan. Bapak Ibu, ada pengumuman dari BP Klasis Jakarta bahwa sosialisasi vaksinasi, bahwa GKP Klasis Jakarta akan melaksanakan program kolaborasi vaksinasi dengan menjadi partner Pemprov DKI, PGI DKI Jakarta bekerjasama dengan Jemaat Klasis Jakarta. Untuk itu vaksinasi partisipasi tenaga nakes yang memiliki sertifikat dan di lingkup Klasis Jakarta akan mengambil bagian melaksanakan vaksinasi tersebut. Pelaksanaannya sesuai dengan yang tertera di layar, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus di Rehoboth, Jatinegara pukul 8 sampai 12. Lalu pada hari Minggu tanggal 15 Agustus pukul 13 sampai 17 masih tetap lokasinya di GKP Jatinegara. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus bertempat di GKP Tanjung Barat pukul 13 sampai tanggal pukul 17.00. Bagi warga jemaat yang ingin berpartisipasi atau mendaftarkan dalam program vaksinasi ini, silakan menghubungi nomor yang tertera dalam layar, yaitu di nomor hanya di WA saja, yaitu 0812 1895 0985. Kami ulangi 0812 1895 0985. Kami sangat mengharapkan partisipasi untuk mendukung dalam program pemerintah kita bersama-sama untuk mengikuti vaksin tersebut. Dalam berita keuangan selanjutnya, Bapak Ibu dapat melihat di warta cetak yang kami sudah berikan, sampaikan kepada WA grup masing-masing jemaat. Demikian warta jemaat pada Minggu pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja kami, Juru Selamat kami bersyukur Engkau telah memimpin kami di kebaktian hari Minggu ini. Sekarang kami ada di penghujung kebaktian kami,
kami mau menaikkan syafaat kepadamu. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus bagi gerejamu, Jemaat GKP Kramat dalam pelayanannya di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini. Berbagai upaya yang dilakukan oleh majelis, kiranya Engkau menolong supaya gerejamu ini dan para hamba-hambamu dapat terus menunjukkan sukacita dalam pelayanannya, berupaya untuk terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami pagi ini, para pelayan-Mu Tuhan, pelayan firman, dan juga para penetua, anggota jemaat yang bertugas di multimedia, kantoria, pemandu musik, dan lain-lain, kami satukan pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami ingin berdoa terus untuk Jemaat GKP Kramat di minggu yang baru dalam semua program yang mereka rancang di tengah-tengah pandemi ini. Tapi biarlah Tuhan berkati supaya menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat dari anak-anak kecil sampai lansia. Bapa di surga, kami ingin berdoa bagi setiap keluarga yang menjadi bagian dari GKP Kramat ini. Biarlah damai sejahtera yang Kau tinggalkan di tengah-tengah kami selalu dapat kami rasakan, dan kami mencari Engkau untuk mengalami damai sejahtera, keselamatan jiwa kami, dan cegahlah kami untuk cenderung untuk mencari makanan-makanan jasmani, hal-hal duniawi. Tapi biarlah kami selalu mengingat Engkau Yesus, Sang Roti hidup yang memberi hidup kekal, hidup sejati, firman yang kami dengar pagi ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun juga ulang tahun pernikahan pada minggu 8 hingga 14 Agustus. Engkau terus memberi sukacita dan juga pengharapan hidup yang semakin baik, karena kami tahu Tuhan, pengharapan kami dalam Tuhan tidak sia-sia. Bapa kami di surga, kami mau berdoa untuk para orang tua kami di lanjut usianya, dalam kelemahan fisik, bahkan juga mungkin sakit. Tuhan Yesus, Engkau memberi pada mereka kekuatan, kegembiraan di masa tuanya. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, dirawat di rumah, dirawat tempat lain, ataupun dalam pemulihan. Tuhan Yesus, Engkau terus menopang kami, menolong mereka semua. Terlebih Tuhan Yesus, bagi banyak orang yang pada saat ini sedang bergumul dalam penderitaan sakit karena virus corona, Engkau akan terus menguatkan mereka, menghibur mereka, menyembuhkan mereka. Dan bagi anak-anak Tuhan selalu terus berusaha berserah kepada Tuhan, dan semua kami umat beragama, kami menaruh kekuatan kami kepada pertolongan Tuhan saja. Bapa di surga, tolonglah kami yang sakit, yang lemah fisik. Kami berdoa bagi keluarga besar dari almarhum Bapak Arden Marbun yang berduka cita. Engkau hibur dan kuatkan terus Tuhan, dan kami percaya almarhum Bapak Arden Marbun kini rohnya tinggal dalam surga, dalam kehidupan yang damai, abadi, kekal bersama Engkau. Bapa kami di surga, kami ingin berdoa untuk semua pergumulan rumah tangga kami. Engkau lebih tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan keluarga-keluarga kami. Engkau tolong kami Tuhan melewati masa-masa sulit di pandemi COVID ini yang berdampak luar biasa dalam kehidupan pribadi keluarga. Siap anak-anak-Mu Kau berkati supaya mereka kuat, bahkan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa Bapa untuk kegiatan-kegiatan klasis yang dirancang pada minggu ini, khususnya juga dalam upaya memberikan kesehatan yang baik melalui vaksin, bekerjasama dengan pemerintah. Klasis Jakarta Engkau berkati. Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Yesus sinode, majelis sinode dalam pekerjaan yang Engkau berkati, untuk terus menjadi berkat bagi jemaat-jemaat dan bagian GKP lainnya. Bapa surgawi, kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil, para menteri, dan semua pemerintahan kami. Engkau berkati mereka supaya takut akan Tuhan dan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan baik untuk masyarakatnya. Secara khusus upaya dari mengatasi beratnya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus, Engkau terus menolong pemerintah kami dengan semua para saudara kami yang berupaya keras dalam gugus tugas COVID-19 ini, Polri, TNI, dan semua tenaga kesehatan. Engkau berkati mereka semua supaya corona boleh
semakin hilang, tidaklah ada lagi di negeri kami ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami berdoa semua untuk semua anggota keluarga kami pada minggu yang baru. Tuhan berkati anak-anak kami yang sementara waktu masih belajar dari rumah. Engkau berkati anak-anak kami, beri kesehatan, kegembiraan, dan orang tua beri kemampuan, kesabaran dalam mendidik mereka, menyayangi anak-anak. Bapa Surgawi, banyak hal yang hendak kami minta daripadamu, tapi hamba-Mu tak kuasa menyampaikannya dengan baik. Oleh karena itu seluruh syafaat kami mau serahkan ke dalam Yesus Kristus, roti yang turun dari sorga, roti hidup. Kami mau berdoa seperti Engkau Yesus ajarkan kepada para murid pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri saudara, mengakhiri kebaktian pagi ini dalam nyanyian penutup Di Badai Topan Dunia. Lanjutkan kehidupan kita dalam damai sejahtera Tuhan. Ini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin. Tuhanlah perlindunganmu, niscaya takutmu lenyap. Tuhanlah perlindunganmu, ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.